Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gelar anak Allah menunjukkan hubungan khas antara Yesus dan Allah. Tidak ada hubungan yang begitu erat dan mesra seperti Yesus dan Allah, seperti yang digambarkan dalam Injil Yohanes. Dalam hubungan yang erat tersebut, tetap terlihat bahwa antara Yesus dan Bapa berbeda. Allah berbeda dengan Yesus sang anak. Anak dan Bapa memiliki peran yang berbeda. Hubungan antara Bapa dan anak ini tampak dalam ketaatan. Yesus taat sempurna terhadap Allah. Seluruh hidup dan pribadi Yesus melayani dan melaksanakan kehendak Bapa, dan semua itu dijalankan dengan ketaatan secara total, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Gelar anak Allah juga menunjukkan pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah Sang Bapa. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka itu berarti Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada ketaatan kepada kehendak sendiri. Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Orang yang berhadapan dengan Yesus berarti berhadapan dengan wibawa dan pesona ilahi itu. Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Sebutan itu menumbuhkan penyerahan diri untuk semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, Yesus adalah juru selamat. Dalam surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 14, dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yesus datang untuk menanggapi kerinduan manusia yang mendalam, yaitu keselamatan secara paripurna. Keselamatan itu dinyatakan dengan pembebasan manusia dari dosa dan mendekatkan kembali manusia kepada Allah. Seluruh kata dan perbuatannya terarah pada upaya mendekatkan hubungan manusia dan Allah. Yesus mewartakan bahwa keselamatan itu bagaikan biji yang ditaburkan, yang dimulai dari hal-hal kecil, tetapi akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana secara sakramental. Sakramen dalam gereja mengungkapkan tindakan Allah yang menyelamatkan. Kedudukan Yesus sebagai juru selamat sekaligus menegaskan bahwa Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ia tampil sebagai jalan dan sarana mencapai keselamatan yang ditawarkan Allah itu. Janji itu pula yang menjadi kekuatan dan harapan yang pasti bahwa pada saatnya keselamatan itu akan dinyatakan secara penuh. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka itu berarti yang pertama, kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan. Kedua, kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. Terakhir, kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan.
untuk menunjukkan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, marilah kita hidup sesuai dengan firman-Nya.